Visi APRI menjadi bintang gemilang berhasil membawa perubahan kesejahteraan warga. Capaian-capaian APRI membawa Kabupaten Bintan bukan sekedar cerita-cerita fiksi, tetapi derapan langkah-langkah mengejawantahkan visi dan misi mewujudkan masyarakat Bintan sangat detail dan jelas dalam angka-angkanya. Data-data menggambarkan bahwa visi dan misi Bintang Gemilang telah berhasil dibawanya dengan sukses membangun Kabupaten Bintan sesuai apa yang ia janjikan dalam 5 tahun terakhir ini. Indikator-indikator keberhasilan APRI membangun Bintan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang meningkat. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2019, LPP Kabupaten Bintan diestimasi 1%. Angka ini menunjukkan keberhasilan program pengendalian pertumbuhan penduduk masih berjalan cukup efektif. Di samping itu juga, capaian keberhasilan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan diwujudkan melalui upaya peningkatan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia yang merupakan indeks komposit yang mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non-fisik, yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Tren positif dari IPM terus dijaga oleh APRI. Berdasarkan rilis data dari BPS Kabupaten Bintan bahwa pencapaian IPM di Kabupaten Bintan pada tahun 2019 tergolong kategori tinggi yaitu 73,98, meningkat dari tahun 2018 IPM Kabupaten Bintan 73,41 poin serta dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 72,91 poin. Keberhasilan dalam peningkatan IPM Kabupaten Bintan ditopang oleh keberhasilan dalam pencapaian dari hasil evaluasi kinerja wajib pelajar pendidikan dasar pada tahun 2019 yang mencapai 8,36. Hal ini menunjukkan tren penurunan angka dropout dari tahun ke tahun sehingga mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, berdasarkan dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dari hasil evaluasi kinerja wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, diketahui bahwa pada tahun 2019, angka partisipasi murni pendidikan SD 99,69%. Data tersebut menunjukkan angka pencapaian yang sama dengan tahun 2018 yang juga senilai 99,69%. Jika dari total jumlah penduduk 7-12 tahun sebanyak 17.990 orang di Kabupaten Bintan yang bersekolah di jenjang SD adalah sebanyak 17.953 orang anak. Sedangkan angka partisipasi kasar untuk pendidikan SD pada tahun 2019 mencapai 105,90%. Angka capaian ini naik 1,28% dibanding dengan capaian 2018 sebesar 104,6%. Dan ini menunjukkan bahwa banyak anak usia di bawah 7 tahun dan di atas 12 tahun sudah ataupun masih bersekolah di jenjang sekolah dasar. Untuk APM jenjang SMP atau MTS pada tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan pada indikator ini mencapai 88,35%. Ini berarti dari total jumlah penduduk sebanyak 8.036 orang di Kabupaten Bintan yang bersekolah di jenjang SMP atau MTS atau paket B adalah sebanyak 7.100 orang anak usia 13 sampai dengan 15 tahun dibanding angka capaian 2018 sebesar 86,73%. Capaian pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 1,62%. Untuk APK jenjang SMP atau MTS tahun 2019 adalah mencapai 95,66%. Ini menunjukkan bahwa masih ada anak di bawah usia 13 tahun dan atau di atas 15 tahun yang masih atau bersekolah di jenjang SMP atau MTS atau paket B. Angka capaian ini turun 1,69% dibanding capaian tahun 2018 sebesar 97,35%. Laju pertumbuhan ekonomi. Dikala ekonomi Kepulauan Riau terjun bebas di tahun 2017 mencapai 1,98%, APRI terus mensiasati dengan pertumbuhan investasi sehingga tidak ikut terjun bebas pula. Sehingga walaupun terjadi penurunan namun tidak selesu kabupaten kota lainnya. Sehingga pada 2019 laju pertumbuhan ekonomi mampu bertahan pada angka 4,71%. Tentu ini bukan hal buruk pula di tengah dampak ekonomi global kepada Indonesia. APRI masih dianggap mampu menahan terbantingnya ekonomi Bintan dikala ekonomi Kepulauan Riau mengalami kemerosotan. Namun kita masih ada pekerjaan rumah yang begitu besar menghadapi hari depan ini, yaitu menghadapi resesi atau melambatnya ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini di masa mendatang.
pengendalian jumlah penduduk miskin, dan menekan inflasi. Di awal menjabat, APRI juga berhasil mengendalikan dan menekan jumlah penduduk miskin di tengah tantangan merosotnya ekonomi. Walaupun tidak signifikan, namun upaya-upaya ini menekan persentase angka kemiskinan tetap dilakukan dengan berbagai inovasi program. Sehingga pengendalian jumlah penduduk miskin pada tahun 2019, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,24% menjadi 6,37%. Yang sebelumnya pada tahun 2018, angka kemiskinan di Kabupaten Bintan adalah 6,61%. Ilmu lebih utama daripada harta. Untuk itu kita bekali anak-anak kita dengan pendidikan dan kesehatan yang terjamin. Walaupun ekonomi kita turun akibat dampak ekonomi global, tapi indeks-indeks lainnya berhasil kita naikkan dengan kerja keras dan dukungan warga, kata APRI. Keberhasilan APRI dalam pengendalian angka inflasi ini merupakan salah satu bukti kinerja APRI bersama jajarannya dalam usaha pengendalian harga pasar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dengan mekanisme penguatan koordinasi serta sinkronisasi kebijakan yang akan terus dilanjutkan dengan menerapkan strategi 4K dalam menekan inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif untuk dapat menjaga dan mendukung capaian sasaran inflasi nasional sebesar 3%-1% di tahun ini. Usia harapan hidup. Selanjutnya, berkenaan dengan capaian APRI dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan juga dicerminkan dengan meningkatnya usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup ini di tahun 2019 menjadi 70,30 tahun dapat merepresentasikan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bintan yang semakin baik yang terlihat dari panjang umur dan hidup yang sehat dari sebelumnya sebesar 70,18 tahun pada tahun 2018. Inovasi berbagai program kesehatan, APRI mampu meningkatkan usia harapan hidup warga Bintan. Walaupun tidak signifikan, namun upaya ini telah tampak keberhasilannya dan dirasakan orang banyak. Meskipun terjadi peningkatan indeks kesehatan, namun tampaknya masih diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral agar perbaikan derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya angka harapan hidup dan terus menurunnya angka kematian ibu dan bayi secara baik dapat terwujud di masa mendatang. September 2020, visi dan misi Bintan Gemilang telah mencapai 85,58%. Insya Allah di akhir 2020 diproyeksi akan mencapai 90% lebih.